bisa menerima. Kenapa? Mana mungkin satu malam sementara orang berminggu-minggu baru sampai. Subhana, maha suci Allah. Sesuatu yang tidak mungkin dalam logika manusia, tapi ketika Allah berkehendak itu bisa terjadi. Maka kalau kita melihat sesuatu yang di luar logika kita, Bapak Ibu, apa kita baca? Subhanallah. Allah yang berbuat, ya kan? Allah. Maka hidup ini akan kita temukan dalam hidup sesuatu yang di luar logika kita. Dan itu menunjukkan Allah itu ada dalam hidup kita. Maka kita baca subhanallah. Kalimat zikir itu ada tujuan-tujuannya Bapak Ibu. Subhanallah, dalam hati dan pikiran kita tergambar begitu besarnya kemahakuasaan Allah. Apalagi zikir kita, alhamdulillah, begitu besarnya kasih sayang Allah kepada kita sehingga kita bisa begini. Kemudian Allahu Akbar, betapa kecilnya kita. Jangan kita membesarkan diri, Allah yang maha besar. Dan kalimat itu sudah ada tujuannya, jangan salah-salah baca, ya kan? Dan induk dari zikir itu semuanya apa? Kalimat la dari zikir fa'ala. Kita tutup, kita kunci. Ketika kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, tidak kita baca kalimat la ilaha illallah, kurang deh. Coba Bapak Ibu, mana kurangnya? Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar adalah zikir memberikan pengakuan kepada sifat dan perbuatan Allah. Tapi bagaimana pengakuan kepada keberadaannya belum ada. Maka kalimat zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang berisikan pengakuan keberadaan eksistensinya. Pengakuan terhadap eksistensi itu melebihi pengakuan kepada sifat. Makanya kunci kata Allah, kalau kamu zikir kalimat la ilaha illallah, afdal zikri, seafdal zikir apa? La ilaha illallah. Maka kalau ada orang sudah sakaratul maut, kalimat zikir apa yang disuruh ajarkan? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan. Jadi talkinkan itu membisikkan pelan-pelan ke telinga orang yang meninggal dunia itu kalimat la ilaha. Tak boleh terburu-buru. Tidak. Tak kajabana datang tulun ketika orang meninggal. Pelan-pelan. Kenapa? Karena kita mau bangun ingatan dan memori. Karena kita Bapak Ibu, ketika hilang sesuatu dari pikiran kita, dia bisa bangkit ketika ada yang memicu dan merangsang. Karena kita tetap muncul dari pikiran apa yang pernah kita perbuat. Maka kalau orang rajin berzikir, begitu sedikit saja sedikit pancing oleh kawan, keluar zikirnya. La ilaha illallah, bangkit lagi. Hati-hati, jangan salah membacakan kalimat zikir. Orang talqin, ambil aja pokoknya sama aja kalimat zikir. Oh, tidak bisa begitu. Mertua sudah susah, ya, mau sakaratul maut, hartanya banyak, lalu kita beribadah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemana kira itu Bapak? Setelah itu kalimat zikir kita bacakan ke telinganya. Nah, la ilaha illallah bacakan, ya kan? Ibu ya, jangan salah-salah. Bapak juga itu, ibu sakit betul. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bani salah, Bapak. Menyuruh aku mati capek, itu kan kalimat takdir boleh cukup. Zikir adalah jadi begitu. Nah, dalam kemahabesaran itu maha suci Allah dalam perjalanan amal di malam hari tidak siang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jauh sekali itu. Makanya diawali dengan subhana dalam keterangan tafsir Syihab. Kata subhana itu melambangkan ketakjuban luar biasa. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kami berkahi sekelilingnya. Kedua daerah itu adalah dua daerah berkah. Tidak saja tanahnya, tapi itu dari kota Madinah Nubuwah, kota-kota para nabi. Maka kita menjaga dan meliharanya mesti. Tidak itu saja keberkahan karena di situ banyak dikirim para nabi. Daerah itu adalah daerah yang subur. Coba Bapak, Palestina itu nasibnya seperti itu sekarang kan? Padahal Palestina itu tahun 40-an itu jantungnya buah-buahan Arab. Kalau kita baca sejarah buah-buahan jeruk Palestina itu mana loh? Saya cuma baca, belum bisa baca. Dulu disuplai itu daerah Palestina itu daerah yang sangat subur, buah-buahan segala macam dirampas ya oleh Israel. Bagaimana kesuburannya? Bapak baca surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wa zaitun. Buah-tin demi buah-tin dan buah zaitun. Buah-tin itu buah apa? Buah yang kaya sekali kandungannya. Buah zaitun juga begitu, harum manis. Sekali menanam buah zaitun seumur hidup kita bisa kaya. Karena punya banyak mahal lagi. Jadi ibu kalau kau tanam di halaman, jangan tanam buah zaitun.
Tapi dia itu besar, nah, itu dapat saya jamin. Ya. Manis harum, minyak zaitun itu kan luar biasa, ya. Maka Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun. Bukan buah itu saja, itu juga mengandung bahwa itu buah tin dan buah zaitun itu tidak sembarang tempat tumbuhnya. Tumbuhnya di sekitar perbukitan Laut Mediterania. Di mana Laut Mediterania itu? Nah, itulah dia laut yang kemudian menyeberang ke Yunani dan di pinggir-pinggir. Di situ tumbuh subur, subur sekali. Kalau di Makkah kesuburannya apa? Tanah yang subur, minyaknya, zam-zam. Zam-zam itu kan luar biasa, Bapak. Ya, berapa orang meminumnya satu hari? Berapa jemaah umrah? Ya, kalau ada 1 juta saja satu hari minum 1 liter, berapa itu? Ya, luar biasa. Dan ada satu buku Miracle Water, keajaiban air. Konon ada peneliti dari Jepang, kalau saya salah, meneliti air-air yang ada di dunia, mana kristal yang lebih bagus. Ternyata yang paling bagus itu kristalnya adalah air zam-zam, maka sehat. Kenapa begitu? Ternyata di situ banyak kalimat zikir. Ya, dulu ia pun teliti di orang kok karuah saja. Dan bagus kristalnya. Lalu kenapa? Kenapa bisa bagus kristalnya? Hidup ya. Ternyata kalimat zikir dibaca. Maka kita kalau minum ini Bapak Ibu, jangan kita minum kayak mentah. Gimana caranya? Berzikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saya praktekkan ya. Nah Bapak ya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Anda minum? Tapi filosofinya serupa contoh Bapak. Negara ini premium kok mana jalan aja? Di kota tagak Bapak. Banyak lo pada tua jalan minumannya. Aja maaf minum teh talu. Oh Ustaz teh talu putih. Aku nak cocok. Apa kritik pengurus yang mereka? Mau kritik, ya kan? Akhirnya lah dong saya bapak anu tiba boleh teh talu aja banyak sekali. Bagus. Nah, aku kencang tuh. Tapi yang buat yang sehat kalau merasa. Lebih dia maju Pak. Gitu Pak. Jadi begitu kita. Jadi artinya intinya yang terakhir Isra dan Mi'raj itu menitipkan satu pesan luar biasa buat kita. So sebanyak itu ibadah. Mana ibadah yang dijemput oleh Rasulullah jadi dan Allah langsung. So mana ada kenapa itu? Istimewa kan? Orang dijemput beda dengan orang tempat dijemput. Coba kita lihat psikologi Nabi sebelum Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi itu Isra dan Mi'raj, kondisi psikologis Nabi gimana Bapak Ibu? Sedang sedih. Sedihnya kenapa? Pertama, meninggal istri beliau Khadijah. Nah, Khadijah larut perasaan Nabi. Kenapa sampai larut betul perasaan Nabi dengan meninggalnya Khadijah? Khadijah itu luar biasa. Ya, sampai-sampai sebelum meninggal dia bilang, kalau masih perlu juga tulang berulang untuk bikin jembatan orang berperang berdakwah pakailah. Setia mana Khadijah? Nah, sangat setia. Walaupun kaya tapi santun. Maka bagi Nabi kehilangan Khadijah itu seperti tercabut ruhnya. Itu mana perasaan? Contoh bagaimana kesetiaan dan kesopanan Khadijah ketika Nabi kita menerima wahyu pertama. Nah, pulangnya ke rumah. Apa kata Nabi? Zamilun ya Khadijah, zamilun ya Khadijah. Selimutkan aku ya Khadijah. Nabi ku gigi. Ya. Khadijah gimana sikapnya dia tuh? Oh, ada merah-merah itu bukan tuh kan. Dua aja lah kamu jadi enggak tahu Khadijah udah itu. Jadi katon kalau bisa ke Pikarajo bagi batang-batang ini malah benar. Bodoh jadi lapor. Enggak tahu Khadijah merah-merah mana? Ada benar. Nah, ini benar. Jadi baik ke rumah pamannya paman Muhammad dan seperti itu biasa gigi aslinya pulang. Enggak kece pamannya tenang. Ada tanda kenabian pada dirinya. Khadijah itu luar biasa. Nggak pernah ibu membaca biografi Khadijah. Halo lain. Boleh bagi satu doa. Semoga Allah dimudahkan rezekinya dan terbeli ibu. Khadijah. Kita sekarang krisis Khadijah. Kan orangnya sikap suami itu jelasin. Ya kan? Itu kejadian apa Ibu?
Kedua, setelah itu meninggal pula paman beliau. Paman itu mana Islam, ya kan? Tapi menjaga Nabi dari kecil, menyayanginya lebih pada saya. Itu dia pengganti bapaknya, karena dia dah ketemu bapaknya kan. Dua perasaan yang tak bisa. Dengan apa dibujuk, tak bisa dibujuk. Ya Rasulullah, kan amanah ya Rasulullah. Rasulullah main begitu. Hanya satu, Isra. Ditenangkan Nabi kita perasaan itu apa? Diperjalankan itu diwisatakan. Ibu-ibu bapak kalau kita sedang risau, tidak bisa tahu itu, ya kan? Ya kan? Jalan kan? Ya kan? Apa jalan terakhir bu? Hah? Kalau ada tawaran, kita ada kejuaraan ibu bapak kita ada tawaran wisata gratis ke Bali satu, ke Solo satu. Bapak memang Bali. Hah? Bali. Yakin saya mau tahu apa? Pasti dah jauh. Nah, Solo kampung-kampungan. Orang butuh itu, ya, sumpah bekerja. Perlu bisa tahu apa itu. Ada apa-apa. Jadi kalau banyak menurut apa di buku, ubednya adalah jalan-jalan. Lalu Pak wisatakan, tapi Allah mengajarkan kepada Nabi kerisauan hatimu, destinasi wisata di mana? Dari masjid ke masjid. Artinya kondisi kun bisa menyelamatkan ya Pak Ibu. Kamu boleh membuktikan, jauh-jauh ada Pelayaran sampai kalau provinsi di bulu rumah bercakap. Itu yang di Bali itu. Kecil apa teh? Ubah Bali juga apa jadinya? Alat apa kayak belanja anak sekolah. Kecil apa? Kecil apa yang raun jauh? Tapi buat pulang raun itu untuk bercakap. Ya kan? Kamu nyarang hati kok ternyata tidak. Kesenaran hatiku ada di masjid. Apa-apa kayak raun-raun jauh-jauhnya sampai Palu satu orang kawan. Tapi Rasulullah kata Nabi, kulli khutwatin tamsyiha ila sholati wala sadaqah. Setiap langkah mendatang ke masjid ini untuk beribadah, sholat, sedekah. Yang kedua dalam peristiwa ini hanya diobati dengan sholat. Mi'rajul mu'min. Nabi itu mi'raj, menerima perintah sholat, dan ketika perintah sholat sudah diterima, Nabi kembali ke bumi. Setelah itu perasaan jadi blok. Tidak ada, lihat kita kembali kita itu. Maka ada hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah media mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi mi'rajnya di peristiwa itu, kalau kita diajarkan oleh Nabi mi'raj kepada Allah, mendekat kepada Allah itu dengan ibadah sholat. Sedekat-dekat hambaku denganku, kata Allah melalui diskusi,